isu soal meremehkan seseorang karena ia perempuan itu jangan dijadikan satu momok atau trauma gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, perempuan memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Nah, namun dengan perannya yang besar tersebut, seringkali perempuan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stereotip masyarakat, hambatan budaya, sampai perjuangan untuk membuat akses yang setara dengan pria. Nah, dalam episode kali ini kita bakalan membahas topik yang sangat menarik tentang seperti apa sih perempuan dalam kepemimpinan politik. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, kita juga menghadirkan narasumber yang nggak kaleng-kaleng nih pemirsa. Nah, di episode kali ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Duya Aristina Pulubuhu MA. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Iva. Gimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah. Baik. Kesibukannya akhir-akhir ini gimana Prof? Ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop, mengajar, menguji, meneliti. Lebih banyak di kampus juga ya Prof? Ya, kembali menjadi dosen profesi sebenarnya gitu ya. Oke, jadi pemirsa, siapa sih yang nggak kenal Prof. Duya Aristina Pulubuhu ya, rektor pertama perempuan di Universitas Hasanuddin dan sukses memimpin Unhas selama 2 periode sejak 2014 sampai 2022. Selain itu beliau juga tentunya berperan aktif dalam pengembangan perguruan tinggi di Indonesia maupun dunia ya. Saya sebutkan beberapa di antara kontribusi beliau. Pernah menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia, pernah juga menjabat sebagai Sekjen Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dan juga pernah menjabat sebagai Vice President of Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning, dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Board Member Australia Indonesia Center. Wah, luar biasa. Jadi bukan di skala nasional lagi ya, Prof. Duya ini sudah tinggi jam terbangnya pemirsa, dan tentunya dari bidang akademik juga seperti Prof. Duya sampaikan tadi, beliau ini seorang dosen dan juga guru besar sosiologi dalam bidang resolusi konflik, community development, dan gender specialist. Jadi sangat tepat kita undang untuk membahas topik yang sangat menarik ya pada hari ini. Nah, sebelum mungkin masuk membahas tentang bagaimana sih perempuan dalam dunia politik ya Prof, kita mau dengar dulu nih pengalaman dari Prof. Duya sendiri ya sebagai seorang rektor perempuan pertama di Unhas yang memimpin selama 2 periode. Mungkin untuk sampai ke tujuan itu tentu banyak lika-liku perjalanan Prof yang sudah dilalui, dan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemirsa Unhas TV. Boleh nggak diceritain Prof bagaimana? Oke, Iva, terima kasih. Perjalanan menjadi rektor, ya itu proses panjang ya kan. Saya sebelum rektor adalah wakil rektor. Betul, di periode sebelumnya. 2 periode juga. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu muncul satu tantangan ya, bagaimana saya ingin membuat Unhas itu menjadi lebih baik gitu kan, lebih berkualitas. Jadi sehingga ketika ada peluang ya diupayakan gitu. Memang beratnya double ya dibandingkan calon laki-laki, karena kita selain bersaing dalam kompetensi, kapasitas, juga punya nilai lemah karena seorang perempuan gitu kan. Betul. Apalagi memimpin satu kampus besar. Jadi selalu kadang-kadang kalau dari aspek kompetensi yang objektif udah nggak bisa dikupas lagi, diserang dari aspek yang sisi lemahnya subjektifnya perempuan gitu. Tapi jadi itu menjadi spirit buat saya. Ya insya Allah kalau kita punya niat baik dan usaha yang total gitu, ya ada jalannya lah, insya Allah ya.
Dan ternyata pengalaman dari menjadi wakil rektor juga ya Prof di periode sebelumnya yang menjadi jadi wakil rektor perempuan pertama juga kan. Pertama juga. Jadi di situ belajar banyak, melihat kepemimpinan rektor sebelumnya Prof Idrus dan sebelumnya juga Prof Radi. Jadi memicu saya gitu ya, padahal memicu saya kenapa tidak ada representasi perempuan dalam kepemimpinan Unhas gitu. Padahal sumber daya perempuan yang profesor juga banyak. Ya. Jadi itu alhamdulillah karena mungkin diridhoi Allah ya, kita punya niat dan usaha. Usaha tentunya. Ya, jadi memang melihat dari sumber daya manusia wanita ya khususnya yang ada di Unhas itu begitu peluangnya juga besar ya, dan belum pernah ada yang mungkin kesempatannya, keberuntungannya datang kepada Prof Dwi ya untuk menjadi pemimpin itu. Ya pada saat itu memang ada peluang gitu ada kan. Peluang. Nah saya kira semua bisa memanfaatkan peluang itu. Nah kebetulan saja perempuan saya, dan saya berusaha total gitu untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Senat, dari para pemilih pada masa itu. Pokoknya berani, semangat. Saya ingat nasihat para senior-senior kita, jadi petarung gitu. Jadi petarung. Dan petarung itu kan tidak identik dengan laki-laki, perempuan laki-laki. Jadi jangan mundur, jangan kalah semangat, jangan kalah usaha. Jadi petarung lah. Iya, betul. Dikata Prof, jadi petarung itu bukan hanya soal fisik saja ya, Prof ya. Iya, bukan. Dan akhirnya Prof Dwi berhasil membuktikan bahwa seorang perempuan juga bisa ya menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin sebuah kampus terbesar di Indonesia Timur pada masa itu, pemirsa, dan sampai saat ini sih juga. Nah ini kan juga yang menjadi banyak fenomena di masyarakat kita, Prof, ketika ingin menjadi seorang pemimpin ataupun terjun memperdalam karirnya, yang menjadi bukan kendala sih, menjadi pertimbangan adalah keluarga. Di sisi lain kan perempuan punya tanggung jawab ya untuk mengurus keluarganya. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri buat Prof Dwi ya? Ya harus kita akui bahwa perempuan itu beban di tugas domestiknya lebih besar ya, tetapi kita harus sepakati dulu. Tanggung jawab itu bukan tanggung jawab perempuan semata, bukan seorang ibu atau istri saja, tapi dua pihak ya, bapak, kepala keluarga, anak-anak. Nah itu sebisa mungkin harus menjadi basis bagi seorang perempuan jika ingin berkarir di luar. Jadi jangan sampai kita berkarir di luar kemudian merugikan basis kita gitu. Jadi perlu ada kesepahaman antara anggota keluarga. Saya kira itu kunci paling penting, ya. Dan alhamdulillah keluarga Prof Dwi kemarin memberikan support yang luar biasa. Saya bersyukur semua itu karena support dari suami dan anak-anak serta termasuk mertua, orang tua, adik kakak. Itu penting itu. Itu jadi satu modal. Modal juga ya Prof. Modal buat seorang perempuan untuk ingin sukses di tanah publik. Oke, nah kalau kita lihat kan di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan nih Prof ya, masih tidak bisa terlepas dari budaya-budaya patriarki ya, mungkin sudah tertanam sejak dahulu, dalam artian perempuan ini punya posisi yang berbeda, dibedakan dengan pria begitu di lingkungan masyarakat, khususnya dalam lingkungan pekerjaan. Bagaimana dari pengalaman Prof dia sendiri melihat hal ini, Prof? Saya kira bukan Sulawesi Selatan aja ya, masyarakat timur Indonesia khususnya masih menempatkan budaya patriarki itu di dalam mengevaluasi, mengkategorisasi, membagi-bagi tugas ya. Tapi sebenarnya jangankan jadi kendala itu. Jangan jadi itu jadi suatu yang trauma bagi perempuan ya, dihadapi dengan kompetensi dan kemampuan yang bisa kita miliki gitu. Oke. Tapi dari pengalaman Prof Dwi sendiri, ada tidak Prof pengalaman kondisi-kondisi di mana Prof Dwi ini merasa agak insecure begitu, berbeda dengan ketika berada di jajaran pimpinan-pimpinan lelaki misalnya, Prof? Alhamdulillah enggak ya. Tidak pernah. Mungkin ada, tapi saya nggak menganggap itu satu
it's not a matter gitu. Saya nggak menganggap itu suatu persoalan gitu. Sehingga nggak mengganggu energi, nggak mengganggu pikiran dan aktivitas gitu. Jangan sampai, artinya saya ingin mengatakan itu pasti ada, tapi jangan menjadi sesuatu yang mengganggu. Lupakan itu, anggap nggak usah dipikirin dan jangan jadi sesuatu yang menghambat gitu. Kita jalan aja, ya. Oke, jadi ujian atau cobaan seperti itu pasti ada ya, Prof. Pasti tapi jangan ada. dijadikan hambatan itu tadi. Nah, ngomong-ngomong soal topik utama kita ya, perempuan dalam politik, Prof. Nah, ini kan mungkin kalau kita lihat persentasenya di Indonesia masih sedikit ya, Prof. Meskipun belakangan ini mulai banyak juga dari kalangan perempuan yang terjun ke dunia politik itu sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Prof dia sendiri melihat hal tersebut seperti apa, Prof? Nah, ini isu penting ya, politik, perempuan dan pemerintahan gitu ya. Karena kita masih harus prihatin. Karena kalau dari global gap index, global gender gap ya, indeks Indonesia itu masih rendah di bawah Vietnam. Kita di peringkat 100-an lebih dan Vietnam udah di peringkat 48. Artinya gap kita masih tinggi, terutama gender gap kita, terutama dalam bidang pengambilan keputusan. Dalam porsi persentase perempuan dalam pengambilan kebijakan atau posisi dalam politik, di dalam pemerintahan, baik lokal atau nasional. Padahal kalau kita mengacu pada indikator SDGs kan, ada indikator kelima itu bahwa yang harus dicapai adalah keseimbangan atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam bidang politik, pemerintahan, sumber daya yang macam-macam, ekonomi, sosial itu ya. Jadi oleh karena itu ini harus menjadi isu penting. Tapi perkembangannya belakangan ini cukup baik ya, cukup baik. Karena kalau kita lihat skala lokal aja ya, kemarin dalam pilkada terakhir dari 69 paslon ya di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan tuh ada sekitar 20% atau 14 paslon tuh pasangannya adalah perempuan. Ada yang wakil, ada yang bupati, ada yang wakil bupati, calon wakil, dan yang menang kan ada 2 ya, yang bupati perempuannya Kabupaten Baru sama Kabupaten Sinjai ya kalau nggak salah. Yang lain-lainnya ada beberapa wakil yang termasuk Makassar dan Sulawesi Selatan. Termasuk Makassar. Kalau dalam skala nasional juga cukup menggembirakan partisipasi perempuan dalam pilkada kemarin kan, banyak calon, saya punya catatan tadi, banyak calon gubernur yang juga perempuan ya. Dari partisipasinya intinya secara nasional tuh dibandingkan 2015 ke 2024 itu meningkat ya, Prof? Memang ada penurunan di 2017 kemarin ya. Dari 18 calon itu ada 18 calon kan yang posisi gubernur atau wakil gubernur di skala nasional, dan ada di posisi bupati atau wakil bupati itu ada 210 calon. Jadi pada nasional dan wali kota itu sekitar 81 kalau nggak salah, itu peningkatan dari 2015. Waktu memang agak penurunan di 2017, tapi ini kan menurun ya, Prof. Situasi yang baik, yang prospektus ya buat politik pemerintahan Indonesia ke depan gitu. Apalagi kemarin di DPR RI kan sepertiga dari parlementer kita adalah perempuan kan, hampir ya 120-an dari 580-an. Dan ketuanya dipegang Ibu Puan Maharani, perempuan. Ya, ini satu situasi yang cukup membaik. Mudah-mudahan kehadiran perempuan di dalam ranah politik membawa kebijakan-kebijakan politik pemerintahan yang lebih responsif, berkeadilan, karena
banyak isu yang harus diselesaikan dengan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Oke, nah kita juga mau bakal bahas juga nih Prof, kira-kira kenapa sih gitu di Indonesia tuh masih kurang gitu perempuan. Nah, tapi jangan dijawab di segmen ini dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Unhaspika. Ya pemirsa, masih di Unhaspika bersama Prof Dwiya ya. Tadi pembahasan kita terakhir nih Prof sempat menyampaikan sejumlah data ya yang menunjukkan ada peningkatan nih Prof dari keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan ini sendiri, meskipun sempat menurun tadi ya Prof di 2017. Nah, kita pengen tahu nih Prof, sebenarnya faktor apa sih Prof yang menyebabkan gitu kaum perempuan kita ini jarang atau sedikit yang terlibat dalam kepemimpinan politik itu sendiri Prof? Ya, awalnya mungkin karena selama ini image dunia politik itu adalah dunia laki-laki gitu ya. Kemudian dunia politik itu dunia penuh dengan persaingan, kompetisi, dan intrik-intrik. Itu image itu akhirnya memperangkap semua orang termasuk perempuan, hindarilah wilayah politik itu gitu. Jauh-jauh. Belum disadari padahal inti dari demokrasi itu kalau kita lihat dari konferensi segala bentuk diskriminasi, segala bentuk diskriminasi gender ya, konferensi CEDAW itu, hak politik perempuan itu dari inti dari suatu demokrasi dan sifatnya mutlak gitu ya. Nah, nanti belakangan baru itu digencar-gencarkan setelah kita meratifikasi konvensi CEDAW itu di tahun 87 kan. Konvensi yang tidak menerima segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, laki-laki, terhadap gender gitu. Baru diikuti dengan upaya-upaya kan. Gimana nih merangsang perempuan untuk lebih berpartisipasi, aja diberi kuota. Kebijakan afirmatif yang 30% untuk gender, untuk perempuan kan. Nah, itu mulai perempuan mulai terbuka, ini ada peluang di mana ingin terlibat lebih aktif di dalam pengambilan keputusan politik. Saya kira itu yang membuat. Nah, ini harus disosialisasikan lebih luas dengan dalam bentuk pendidikan politik formal atau informal ya. Dan kebijakan afirmatif ini harus digunakan oleh partai-partai juga, bukan menempatkan perempuan sebagai pelengkap aja gitu. Tapi betul-betul mencari perempuan-perempuan yang punya kapasitas, yang betul-betul bisa kontribusi secara nyata gitu. Belakangan ini mulai isunya kan mulai kemudian banyak perempuan mulai termotivasi karena melihat ternyata ranah politik ini ranah yang tidak mengerikan seperti yang dibayangkan sebelumnya gitu kan. Dan beberapa partai yang mempunyai metode yang lebih partisipatif, terbuka, dan sangat inklusif gitu, akhirnya memberi kesempatan lebih banyak perempuan terlibat. Nah, ini saya kira makin hari akan makin meluas. Meningkat. Ya. Oke, dan dilihat juga ya Prof, ketika kemudian sebuah dunia politik atau pemerintahan itu bisa dibilang kurang partisipasi wanita di situ gitu. Bagaimana sih dampaknya Prof ketika perspektif perempuan ini kurang terpakai gitu dalam bidang itu? Ya begini, kalau dari indikator SDGs itu kan partisipasi perempuan di dalam politik, pemerintahan, dan segala bidang sumber daya ekonomi, sosial, dan sebagainya, tujuannya adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Jadi kalau gendernya balance, pasti keputusannya juga balance kan. Ada beberapa, artinya
laki-laki juga bisa berperspektif gender gitu. Tapi ketika perempuan berperspektif gender pasti lebih mendalami gitu ya, lebih punya empati. Misalnya kalau dengan duduknya kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan, maka pertimbangan isu-isu misalnya isu stunting, isu pernikahan usia anak yang merugikan perempuan, isu perdagangan perempuan akan mendapatkan perhatian yang lebih serius dan mengalokasikan dana yang cukup relevan, signifikan, betul. Kan. Demikian juga misalnya di DPR gitu kan. Ini contohnya gini ya, misalnya kita itu sejak tahun 87 sudah meratifikasi konvensi CEDAW itu, konvensi yang anti diskriminasi terhadap perempuan. Tapi sampai sekarang RUU tentang KKG, keadilan dan kesetaraan gender, itu belum diketok-ketok gitu. Bayangkan, masih pakai yang lama. Masih RUU aja. Karena ya sebelum partisipasi 30% kuota perempuan terlibat kan masih minim ya perempuan. Nah sekarang dengan adanya perempuan di parlemen lebih banyak, kita berharap RUU itu bisa segera disahkan, diketokkan gitu. Ya, dan kita berharap dengan RUU itu udah kalau diketok, maka segala bentuk kebijakan-kebijakan akan mengacu pada RUU itu. Kalau kebijakan itu dianggap nggak fair gitu ya, tidak berkeadilan gender, maka akan tidak harus diselaraskan kan. Nah, itu aja. Dan kita berharap partisipasi misalnya semakin banyak legislator perempuan di dalam, makin banyak kebijakan-kebijakan afirmatif yang inklusif yang dibuat untuk kelompok-kelompok yang tidak berdaya. Kelompok yang tidak berdaya kan bukan kelompok perempuan aja, bisa kelompok disabilitas, betul. Keluarga saudara-saudara kita yang di perbatasan, di daerah remote area, ya, atau para pekerja-pekerja tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yang perlindungannya belum cukup kuat buat mereka, kan gitu. Kita berharap banyak lah dengan kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan baik di pemerintahan atau di parlemen. Oke, jadi memang dampaknya sebegitu besarnya ya Prof, meskipun kadang diremehkan, tapi sebenarnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan ini bakal berpengaruh ke banyak sektor ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat seperti itu. Nah, kita sudah bahas penyebab dan juga bagaimana dampaknya ketika perspektif perempuan tidak digunakan secara optimal ya dalam sebuah pemerintahan dan politik. Nah, mungkin saran gitu atau masukan dari Prof Duya sendiri, bagaimana langkah atau upaya yang dapat dilakukan Prof untuk kemudian meningkatkan kontribusi atau peran dari wanita dalam bidang politik pemerintahan ini, Prof? Ya, saya berharap, kita semua berharap bahwa teman-teman kita, kelompok perempuan yang sudah mendapatkan posisi yang strategis di dalam kepemimpinan daerah atau di dalam parlemen, bisa memanfaatkan peluang ini untuk aktif gitu ya, berperan gitu, duduk dalam kelompok-kelompok kerja yang strategis dan bersuara gitu, bersikap menolak, berani menolak atau berani mengutarakan suatu usulan-usulan. Ya, kita berharap kehadiran kuota 30% dengan meningkatnya perempuan, maka kelihatanlah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, lebih inklusif, dan lebih berkeadilan buat semua kelompok masyarakat, tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat kondisi fisik atau kondisi sosial ekonomi lainnya gitu. Karena saya percaya itu bisa berhasil. Karena apa ya, karakter perempuan itu sudah terbiasa dengan multitasking ya, berbagi dalam peran yang begitu meluas
dan bisa melakukan empati dalam peran-perannya, karena tugas rumah tangga dijalankan bersamaan dengan tugas publik misalnya. Betul. Sehingga perempuan lebih empati dan mendalami persoalan-persoalan itu secara mendalam gitu kan. Sehingga kebijakan itu yang kita harapkan bisa muncul suatu kebijakan yang inklusif gitu, yang diketok oleh lembaga pemerintahan atau lembaga politik. Oke. Nah, mungkin boleh dilanjut untuk pemerintahan saat ini, Prof. Seperti apa kira-kira langkah atau peluang seperti apa sih yang harus dibuka kemudian agar semakin banyak partisipasi dari perempuan? Ya, kita berharap setiap posisi dalam semua level itu memberikan peluang yang sama buat perempuan laki dan tidak melihat apakah jenis kelaminnya. Dan ada juga perhatian serius jika partisipasi di dalam level-level kepala dinas atau kepala subdinas misalnya di pemerintahan itu masih minim perempuan, maka kepala daerah melakukan upaya yang afirmatif, mengencourage gitu. Karena perlu lakukan sesuatu, tidak bisa didiamkan. Proses ini kan namanya sedang berproses. Betul, kan? betul, Prof. Seperti sedang berproses suatu pematangan gitu, karena belum matang maka ada treatment ini yang perlu afirmatif. Kemudian kalau di parlemen tuh saya kira yang duduk di dalam bidang-bidang yang strategis, keuangan, kesehatan gitu ya, perempuan harus masuk di situ. Harus masuk. Ya, bidang hukum, sehingga harus meluaslah, tersebar di semua bidang. Bahkan di bidang di dalam semua komisi-komisi gitu ya, komisi infrastruktur, komisi energi itu perempuan juga harus masuk gitu. Jangan stereotip bertumpuk di bidang-bidang yang dianggap stereotip bidangnya perempuan gitu ya, betul. Pendidikan, kesehatan, tapi masuk juga di semua bidang. Komisi energi, komisi pertambangan, komisi infrastruktur, komisi semua. Itu akan membuat kebijakan-kebijakan yang luas, yang lebih responsif. Oke. Cukup, Prof, closing statement kepada pemirsa. Oke, saya kira berdasarkan pengalaman saya ya yang sederhana ini, isu soal meremehkan seseorang karena ya perempuan itu jangan dijadikan satu momok atau trauma gitu, jangan diperbesarkan lah, artinya jangan ditanggapi serius. Kita concern aja dengan prestasi apa yang bisa kita buat, aktivitas apa yang bisa kita lakukan secara berkualitas. Nanti orang sudah lupa kita itu perempuan apa laki-laki gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, closing statement yang sangat tegas ya dari Prof Duya buat para perempuan di luar sana, bahwa tidak ada batasan ya untuk terjun baik di dunia politik, pemerintahan, dan itu tadi kata Prof Duya bahwa memang untuk isu ini kita perlu kolaborasi ya, Prof. Dari kalangan perempuan ini harus punya tekad dan semangat untuk berani mencoba terjun dalam dunia politik, dan juga dari struktur pemerintahan juga memberikan peluang, membuka peluang yang selebar-lebarnya, karena memang dalam hal ini khususnya dalam membuat kebijakan itu tadi ya, peran atau perspektif dari perempuan ini sangat dibutuhkan. Dan kata Prof Dia tadi sentimen-sentimen atau stereotip negatif yang kemudian hadir ketika kita mencoba untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan itu jangan dijadikan sebagai kendala seperti itu, karena yang lagi-lagi kita berkompetisi ya, semua harus jadi petarung, Prof. Itu tadi quotes dari Prof Duya, perempuan laki-laki harus menjadi petarung. Nah, seru sekali ya, Prof, diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatan dan sharing-sharingnya untuk pemirsa Unhas TV. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Terus akses Unhas TV untuk melihat program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.